Jadi rukyah itu cuma topeng kata majelis ilmu. Isi kami kamera apa? Majelis ilmu. Isi kami kamera apa? Majelis. Keluarga besar Rukyah Aswaja, KBRA. Jadi sekali lagi KBRA itu keluarga besar Rukyah Aswaja itu hanyalah bagian daripada kegiatan. Tapi yang sesungguhnya KBRA itu adalah keluarga besar Ro'iyah Aswaja, keluarga besar rakyat Aswaja, keluarga besar rombongan Aswaja. Jadi rukyah itu cuma topeng, karena rukyah itu cuma bagian daripada bagian-bagian dakwah. Begitu. Jadi jangan terfokus kepada rukyah. Makanya coba lihat, isi kami KBRA apa? Majelis ilmu. Isi kami KBRA apa? Majelis dakwah. Isi kami KBRA apa? Majelis sholawat. Isi kami KBRA apa? Majelis rotib, ngaji kitab. Itu KBRA isinya. Itu KBRA isinya. Bukan kamu bergerilya tengah malam jam 1 berburu hantu, kan begitu, ya kan? Masih mending berburu hantu. Kadang ada yang berburu janda, kan? Amin. Karena salah paham di dalam memahami peribahasa atau makalah ulama manjanda wajanda, kan? Ya, yo ayo dengan Quran terapi jasmani, yo ayo dengan Quran tetap olah hati. Rukyah terapi jasmani, olah hati, mengolah hati kita. Itu jangan dilepas, tetap olah hati. Berapa banyak, mungkin ratusan kasus di mana ada praktisi merukyah dengan simai tapi nggak ngefek. Tetapi setelah diolah hati, nangis-nangis itu pasien, bahkan jinnya juga bereaksi nangis dan akhirnya mau diislamkan. Padahal di rukyah simai nggak ada reaksi, tetapi ketika diolah hati reaksi. Jadi ada orang yang reaksinya dengan rukyah simai, dengan totok, dengan bekam, juga ada dengan olah hati. Dan ini penting sekali begitu. Ada pasien sudah dibentengin ini dan itu kok masih kesurupan. Ada praktisi masih diserang. Ada pasien kesurupan lagi, dibentengin, kesurupan lagi, dibentengin, kesurupan lagi. Bagaimana ini? Ternyata hatinya tidak diolah. Ya, hatinya tidak diolah. Ada kejadian setelah 6 bulan kesurupan lagi, padahal 6 bulan ini sembuh. Kemudian praktisi senior-senior merukyah berjam-jam nggak kelar-kelar. Ya sudah habis 2 buku, tambah lagi buku dari sebelah, juga nggak sadar-sadar. 3 buku. Senior-senior nanganin, kemudian dibawa ke kami dan kami tanya, kenapa ini? Ini kiai, maaf, sebenarnya sudah 6 bulan sembuh, tapi kemarin ya 3 hari yang lalu kami bertengkar hebat. Istri marah-marah hebat, akhirnya kesurupan dan sudah 3 hari ini nggak sembuh-sembuh kiai. Oh, ternyata di sini saya paham bahwa hatinya yang bermasalah. Akhirnya kami olah hatinya, saya panggil namanya dan saya suruh dia mengecilkan volume emosinya dan saya suruh buka matanya untuk melihat telapak tangan saya. Dan saya arahkan dia ke atas untuk keluar jinnya. Subhanallah, jinnya langsung keluar. Seketika itu kami tutup titik-titik sukmanya dan kami bentengi. Alhamdulillah sembuh dan tidak kesurupan lagi sampai saat ini. Begitu. Yang senior-senior, oh kiai nggak baca apa-apa kok langsung sembuh. Kita ini sudah 3 buku habis nggak sembuh-sembuh, nggak sadar-sadar. Kenapa? Karena dia lupa. Tetap olah hati. Begitu. Jadi olah hati itu bukan saja introspeksi diri, muhasabah, bukan dengerin, bukan, tapi olah hati itu bagaimana kita menyentuh hatinya, bagaimana kita mengetahui masalah di hatinya, psikisnya, mentalnya, begitu. Paham ya? Tetap olah hati.
Satukan langkahmu bersama sang guru. Satu langkah pasti, satukan langkahmu dakwah kabeh jiwa dan raga. Satukan langkahmu bersama sang guru. Jangan bersama janda kan? Tapi bersama guru. Wa ama ana innama ana sahibukum. Innama ana tilmidun li syaikhi kama antum. Saya ini bukan guru kamu, tapi sahib. Sama-sama berjalan sahib. Makanya saya sebut di situ wa ashabar ruqyah, bukan wa talamidatir ruqyah, tapi wa ashabar ruqyah. Saya teman sahib. Terus yang dimaksud guru ini siapa? Guru kamu, mursyid kamu. Begitu. Mursyid kamilmu. Siapa mursyid kamil? Yang memiliki 3 persyaratan, yang memiliki 3 tingkatan. Syekhut ta'lim, guru yang mengajarkan kamu tentang fikih, kewajiban ibadah. Yang kedua, syekhut tarbiyah, guru yang mengajarkan kamu tentang penyakit hati, tentang cara menyembuhkan penyakit hati, membimbing zahir dan batinmu. Ini syekhut tarbiyah. Tingkatan yang ketiga, syekhut tarqiyah, guru yang bisa membawa kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kamu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kamu kepada nabi dan orang-orang saleh. 3 ini disebut Syekh al-Mursyidul Kamil. Ya, Syekhut Ta'lim, Syekhut Tarbiyah dan Syekhut Tarqiyah. Itu guru. Satukan langkahmu bersama sang guru. Saya satukan langkah saya bersama guru saya. Kamu guru banyak, tapi harus ada satu guru al-mursyid al-kamil yang bisa menyampaikan kamu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya menemukan mursyid kamil? Kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh, bermuajahah sungguh-sungguh kepada Allah untuk mendapatkan mursyid kamil. Dan pandanganmu dirubah. Pandanganmu ini, kacamatamu ini dirubah menjadi pandangan khususiyah, bukan pandangan basyariyah, tapi pandangan khususiyah, bukan pandangan basyariyah. Bagaimana maksudnya? Begini, kamu lihat guru kamu itu. Kalau kamu melihat guru kamu itu dengan pandangan kemanusiaan basyariah, nggak dapat faedah. Dia sama seperti saya. Dia orang tua. Dia sama seperti bapak saya. Dia makan, minum, kawin gitu. Akhirnya nanti kamu meneliti kejelekan dia, meneliti keluarganya. Nggak dapat faedah kamu. Tapi kamu ganti pandanganmu dengan pandangan khususiyah. Dia adalah guru yang istimewa. Dia adalah guru yang sempurna. Dia guru. Ini namanya pandangan khususiyah. Kamu bakal dapat faedah yang banyak. Ini rumus ini bukan ngarang, tapi rumus ini dari Nabi, dari sahabat, dari Ahlul Bait Nabi, dari Al-Habib Ali Al-Habsyi di kitab Thayyibatul Mawaid. Bijam'i zawaidil fawaid min kalamil akabir, kalam daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya, kalam daripada ulama-ulama para habaib-habaib besar yang ada di Tegal, yang ada di Pekalongan dan lain sebagainya. Nggak akan lepas kaca kalam ini, rumus ini dari siapapun yang kami pelajari, yang kami dapati, nggak akan tersesat. Dan Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam kitabnya, di dalam diwannya, bahwa beliau mendapatkan faedah yang besar karena melihat gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas dengan pandangan khususiyah, bukan pandangan basyariyah. Paham? Oke, kalau nggak paham, saya ajarin cara berlogika. Dengarkan baik-baik. Sahabat Nabi mulia enggak?
Mulia ya. Oke. Kenapa sahabat Nabi mulia? Manusia yang paling mulia di muka bumi adalah Nabi Muhammad dan setelah para sahabat. Ya, kenapa? Karena mereka memandang wajah Nabi Muhammad. Padahal wajah Nabi Muhammad ini pernah memandang wajahnya Allah secara langsung, di mana tidak ada satupun makhluk yang melihat Allah kecuali Rasulullah. Turun ke bumi dan dilihat wajah yang pernah melihat wajah Allah, maka wajah-wajah para sahabat itu terpancar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk ke dalam hati mereka. Yang masuk ke dalam hati mereka. Sehingga mereka mulia. Paham? Kenapa? Karena mereka memandang Nabi ini makhluk yang paling mulia, makhluk yang terpuji, makhluk yang istimewa, basarun lakal basar. Manusia, tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Ini namanya pandangan khususi. Tapi kalau pandangan basariyah, jadi Abu Jahal. Kalau pandangan basariyah, jadi Abu Lahab. Siapa Abu Jahal, Abu Lahab? Pamannya Nabi. Mandang Nabi, ponaan saya. Mandang Nabi, manusia. Mandang Nabi, sama. Yatim. Lalu sama seperti saya. Mulia Abu Jahal, mulia Abu Lahab. Kenapa? Karena mandangnya dengan pandangan basyari, bukan pandangan khususnya. Begitu. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam qasidahnya mengatakan, ya bakhtaman qad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Wahai beruntunglah orang yang pernah memandang wajah mereka atau memandang orang yang pernah memandang wajah mereka. Di KBRA istimewanya di situ. KBRA istimewanya di sini.